Selamat siang teman-teman semua, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan juga selamat beraktivitas untuk kalian semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di Moda Norway. Nah, di vlog hari ini mari teman-teman kita jalan-jalan menikmati suasana panas di salah satu kota di Norway. Kota ini dari ibu kota itu naik mobil sekitar 2 jaman. Sekarang sudah musim panas jadi marem kita jalan-jalan. Banyak bunga-bunga dan juga tubuh kita akan mendapat vitamin D teman-teman. Jadi vitamin D itu sangat penting untuk tubuh. Nah, di negara Norway itu kan musim dinginnya panjang, musim saljunya panjang. Jadi di saat musim panas tiba, tubuh kita menyetok vitamin D untuk musim winter teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu, berbahagia, dan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang saya bikin. Semoga vlognya menghibur dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kita ini. Selamat bergabung dan enjoy. Nah, tahun ini musim panasnya itu awal teman-teman, bulan Juni itu sudah beberapa kali suhunya 30 derajat Celcius. Tahun-tahun kemarin suhu 30 itu di bulan Juli. Jadi tahun ini di Norway itu musim panasnya akan tambah panas, nanti bulan depan Juli itu tambah panas. Dikirakan suhunya sampai 40 derajat Celcius. Jarang-jarang loh panasnya seperti, ya Allah. Jadi itu panasnya seperti waktu kita tahun lalu di negara Yunani. Masya Allah panasnya. Padahal itu 35 derajat Celcius itu sudah panas banget. Di negara Norway musim panasnya itu jarang sampai suhunya tinggi, lebih panjang dinginnya daripada musim panasnya. Nah, di vlog hari ini spesial teman-teman karena bulan ini musim bunga, jadi kita goes nyari bunga sakura. Jangan sampai ketinggalan karena bunga sakura ini cepet banget rontok, layunya cepet banget. Dan hari ini kita beruntung teman-teman karena kita berjumpa dengan sakura yang begitu menawan. Cantik sekali ya warnanya, bahkan terlihat gak ada daunnya, semua bunga bermekaran. Jadi bulan ini, bulan Juni dan bulan depan Juli itu malamnya gak ada gelap teman-teman. Gelapnya itu cuman remang-remang itu juga terang sekitar 2 jam sampai 3 jaman. Jam 12 kita sudah bikin vlog itu, jam 12 itu terang banget. Jadi matahari terbit jam 4 dan matahari terbenam jam 10.45. Tapi ini menitannya itu berubah-ubah setiap harinya teman-teman, 3 menit atau 2 menit gitu. Dan anak-anak sekolah di Norway itu sudah libur panjang teman-teman, libur kenaikan kelas. Hari terakhir sekolah itu Jumat tanggal 16 Juni dan kembali ke sekolah di kelas baru itu bulan Agustus, minggu pertama atau minggu kedua gitu. Jadi libur panjang. Jadi kami ucapkan selamat berlibur panjang untuk adik-adik, kakak-kakak, dan untuk semuanya selamat berakhir pekan. Nah, sekarang kita tepat di jantung kota ini. Di depannya kita ini ada patung, dan di sebelah sana di depannya kita yang agak jauh itu gereja di kota ini. Gerejanya megah banget. Nanti kita bersepedahan di sekitar gereja ya, dan juga di depannya kita ini taman, kita bisa duduk santai. Nah, kalau kita melihatnya dari langit ke taman ini pasti cantik banget.
Ini anak cowok ini nemuin kodok. Tuh. Dia dapat kodok unyu-unyu, ya Allah. Teringat masa kecil nyari kodok. Nah, kota ini letaknya di sebelah selatan Norway di Telemark dan penduduknya sekitar 53.000. Di depannya kita ini sungai besar banget. Kanal ini nih dipakai untuk transportasi, teman-teman. Zaman-zaman dahulu kala itu dipakai ya, ada ferry kecil gitu. Itu yang pakai itu orang-orang kaya dari berbagai negara ke sini. Jadi itu yang pakai itu berdarah biru gitu loh. Nah, ferry atau kapalnya ini sekarang dipakai untuk turis. Nama perahu, nama kapalnya, ferry kecilnya itu Hendrik Ibsen. Beberapa tahun yang lalu sebelum ada wabah, kita naik ferry ini teman-teman bersama keluarga besar. Jadi parkirnya di depan sana. Lihat teman-teman, airnya tenang, pemandangannya cakep, dan air ini air segar teman-teman. Nah, ini air itu mengalir ke laut, jadi nanti akan bercampur dengan air asin. Bulan Juni ini di Norway itu sudah banyak sekali turis dari luar negeri teman-teman. Ada yang dari negara Eropa naik mobil sendiri, ada yang dari negara Amerika nyewa mobil bus besar, bus mini, ada yang nyewa mobil rumah itu puluhan mobil disewa satu grup gitu karena grupnya banyak sekali. Nah, kalau grupnya banyak itu kan lebih marem dan juga mungkin lebih murah ya kalau nyewa-nyewa ya. Bisa juga sendiri juga bisa. Nah, rata-rata orang yang liburan ke Norway itu mulainya dari ibu kota Norway terus ke ujung utara sana teman-teman, karena view-nya itu lebih indah, lebih banyak. Pokoknya alam Norway itu bener-bener luar biasa indahnya teman-teman. Banyak orang bilang begitu, saya juga mengalaminya. Mata ini melihat itu enggak bosan-bosan, melihatnya itu tenang, adem, nyaman gitu loh. Di perasaan, di pikiran, di mata, di hati itu adem. Dan kalau kita mau camping juga bisa, tergantung kita mau tinggal di mana, uangnya kita maunya di mana, mau di camping bisa, di hotel bisa, di apartemen bisa, di hita bisa. Jadi kalau kita tinggal di camping itu juga aman teman-teman. Camping di pinggir jalan besar, camping di dalam hutan aman. Pokoknya nggak ada orang aneh-aneh, orang jahat itu nggak ada. Juga nggak ada binatang buas itu nggak ada. Nah, kalau kita liburan di negara Norway itu beda teman-teman. Kita ke kota, liburan ke kota, jalan-jalan ke kota besar itu nggak ada orang jualan di pinggir jalan, gelar tikar, jual topi, pakaian, tas itu nggak ada. Jadi itu kalau kita mau belanja ya di apa itu namanya, di toko-toko atau shopping mall gitu. Dan juga nggak ada orang jualan makanan di pinggir jalan, itu nggak ada. Kalau kita beruntung di tengah jalan kita akan bertemu orang jual es pakai mobil, ada itu. Nah, di kota ini taman sakuranya itu banyak banget teman-teman. Jadi marem kita goes, kita bisa seperti ini hanya beberapa bulan saja teman-teman, karena itu tadi seperti saya bilang di Norway itu dinginnya lebih panjang. Jadi musim panas seperti ini tiba, kita benar-benar menikmatinya teman-teman.
Di kota ini juga menyediakan penginapan untuk lokal dan juga untuk turis dari luar negeri. Mau nginep di mana juga ada teman-teman di sini, dari hotel, apartemen, atau bahkan nyewa rumah juga bisa, nyewa kamar juga bisa, ada nyewa hita itu seperti villa gitu, aman. Jadi kita tinggal pilih mau menginap di mana. Nah, kalau kita mau tidur di alam, di camping itu per malamnya itu 300 uang Norway sampai 400 kroner per malamnya. Nah, sekarang kita sudah di sekitar gereja yang begitu tinggi. Gereja ini terbuat seperti dari bata merah ya. Nah, gereja ini umurnya sudah lumayan tua teman-teman, sekitar 130-an tahun. Komplit bangunnya itu sekitar 1894 dan gereja ini bisa dipakai seribuan orang dan hari ini tutup. Nah, kalau kita mau liburan dan nginepnya di camping itu, kendaraannya kita itu nggak dipungut biaya, nggak ada uang parkiran, nggak ada teman-teman. Kalau kita mau nginep di hotel dan kita bawa kendaraan sendiri, ada hotel di Norway itu nggak punya parkiran teman-teman. Jadi kita bayar parkiran untuk kendaraannya kita. Nah, kalau kita liburannya pakai mobil yang seperti rumah, mobil rumah pindah itu loh, yang di dalam mobil tapi seperti rumah itu, di Norway itu ada yang gratis, ada juga yang enggak teman-teman. Jadi kalau mau liburan pakai mobil itu dan mau enggak, mau bayar atau mau gratis gitu, kita bisa tinggal nginapnya di pinggir jalan gitu. Dan di setiap kota itu rata-rata ada camping untuk rumah, mobil rumah. Bingung ini, nggak pernah ngomong jadi bingung, jadi campur sama camping gitu. Jadi mau pilih yang mana. Ngomong-ngomong soal liburan, minggu ini mertuaku itu liburan teman-teman di dalam negeri. Itu satu grup orang tua semua, bener. Setiap tahun seperti itu, kalau musim panas itu seperti itu teman-teman, mertuaku itu. Nah, ini liburannya mertuaku dan grupnya ini naik kereta api, kemudian naik ferry gitu, menikmati alam dan musim panas. Nah, sekarang kita di depan masjid di kota ini. Masjid ini dibuka tahun 2014 bulan 2. Jadi bangunan tua ini sebelum menjadi masjid itu gereja teman-teman, dan bangunan ini dibangun 1930-an. Masjidnya itu nggak sehari penuh dibuka teman-teman, ada jadwal bukanya. Sekarang masjidnya tutup itu. Dan di sebelah masjid, di sebelah sana, mana tuh gereja, itu gereja terbesar di kota ini. Jarang sekali loh kita ketemu orang ngebel itu pakai bel mobil, tin tin gitu.
Di Norway itu nggak boleh orang sembarangan tintin gitu. Dan saat musim panas tiba di Norway itu malamnya tanpa gelap. Saya pernah bercerita sudah beberapa hari yang lalu. Mungkin ada teman-teman yang baru gabung di channel kita, jadi saya akan ceritakan lagi sedikit ya. Nah, setiap musim panas kamar kita akan diganti dengan penutup yang agak tebal dan juga gelap, teman-teman. Dan di kamarnya kita itu penutupnya nggak hanya satu, teman-teman, dua, dan tebal-tebal gelap lagi. Karena itu tadi, kalau pagi itu sudah terang banget, mataharinya sudah menter-menter. Jadi kalau diganti yang gelap itu kamarnya akan gelap, tidurnya akan nyenyak. Dan kan kita sudah terbiasa ya, jadi itu tidurnya ya seperti biasa, tidur, jam bangun gitu. Jadi walaupun di luar terang, nggak ada gelap, orang-orang itu ya tidur seperti biasa, seperti saat musim winter, nggak ada malas bangun, nggak bisa tidur, itu nggak ada, karena sudah terbiasa juga. Nanti kalau saat musim salju tiba itu kan malamnya panjang, gelapnya panjang, jadi penutup jendela itu kita ganti yang tipis, karena di luar gelap, jam 9 pagi gelap, jam 3 sore gelap. Jadi itu sangat berbeda saat musim salju dan musim summer. Hari-hari yang lalu juga sudah bercerita, hari ini saya bercerita lagi. Nah, kenapa tadi saya ketawa sewaktu makan? Karena sebelum istirahat untuk makan itu kita nyari-nyari museum Bapak Ibsen, tapi nggak ketemu. Nggak taunya di depannya kita ini museumnya Bapak Ibsen, teman-teman. Jadi sekarang ini kita berada di kotanya Bapak Ibsen. Ini rumahnya Bapak Ibsen ada, museumnya ada, feri kapalnya ada. Pokoknya patung-patung Bapak Ibsen itu di mana-mana ada, teman-teman. Tangga Bapak Ibsen ada. Nah, di dalam gedung ini ada patung seorang perempuan, teman-teman. Ini ketiga kalinya kita berjumpa dengan patung ini, dan salah satunya patung ini berdiri tepat di depan hotel. Kita pernah nginep di sana dan hotelnya itu bener-bener antik gitu, karena hotel itu zaman-zaman dahulu kala yang pakai itu berdarah biru gitu. Hotelnya itu hotel tua gitu di Norway. Kalau nggak salah di kota Moss, Norway. Bapak Ibsen tadi yang saya ceritakan itu tadi lahirnya di kota ini bulan Maret tahun 1828 dan beliau meninggal bulan Mei tahun 1906 di ibu kota Norway. Jadi Bapak Ibsen ini adalah seorang sejarah di Norway. Ditunggu ya sambungan vlog hari ini. Jadi cukup sekian dulu vlog hari ini. Itu tadi kita jalan-jalan online di musim panas. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya. Ha det bra, ha en fin dag.